Alhamdulillah. Baik ya Pak Edi ya? Alhamdulillah baik Pak Edi, gimana persidangan hari ini Bapak? Alhamdulillah aman, lancar, terkendali Pak. Saya mendengar nih Pak, dari kesaksian Pak Edi dalam terdakwa Pak Yosef dan hari ini terdakwa Danu, ini luar biasa mengejutkan Pak. Gimana? Oh, apa begitu. yang Bapak sampaikan ini? Kok bisa mengejutkan gitu Pak? Oh, yang jelas mungkin karena waktu kejadian memang itu saya masih dinas ya. Siap. Pas kebetulan ulang tahun saya 18 Agustus hari Rabu ya pada Ya, 2021. Jadi dengan sendirinya mungkin saya dijadikan saksi dalam persidangan ini karena banyak temuan-temuan di lapangan. Yang sehingga dengan banyak temuan di lapangan ya ini bisa untuk membantu dalam minimal untuk meyakinkan Siap. hakim gitu kan. Siap. Kan karena kalau sedang begini baik kondisi jaksa atau pengadilan kan bukan untuk butuh pengakuan tapi keyakinan gitu kan. Nah, dalam masalah ini ya semua temuan-temuan saya ya kita apa adanya pasti kita sampaikan. Apalagi dalam hal pertanyaan-pertanyaan baik yang dilontarkan oleh hakim, apakah itu JPU atau penasehat, ya semuanya saya ya jawab apa adanya gitu kan. Saya sesuai apa yang ditanyakan gitu kan. Gitu. Untuk motor Scoopy Pak, Bapak pernah bilang ada dua, yang satunya itu ada darahnya. Iya. Itu pada tanggal berapa Pak? Itu sebetulnya udah beberapa hari dari kejadian. Yang jelas waktu itu saya tahu Scoopy itu ada di penjagaan depan satu, yang di belakang satu. Jadi yang di belakang itu yang banyak darahnya, yang di pejakinya itu, ya untuk penginjakan jaki itu. Nah justru waktu itu memang ada yang dari Inapis mengadakan mungkin untuk disidik gitu ya. Kata saya itu yang disidik. Kok yang ini yang nggak ada darahnya? Kenapa yang nggak ada darahnya? Kenapa yang di belakang nggak ada darahnya? Nggak disidik gitu kan? Makanya keesokan harinya baru diadakan penyidikan di situ. Gitu aja yang saya ketahui gitu istilahnya. Jadi pertama malah yang diselidiki itu adalah yang nggak ada darahnya. Yang ada darahnya. Kemudian atas support Bapak kemudian diselidiki. Ya waktu itu juga atau waktu pagi mungkin sorenya mungkin diaktukan kalau salah itu kan. Karena ini udah 2 tahun lumayan menjalan 3 tahunnya kan. Gitu. Baik, itu Pak pertama. Yang kedua Bapak terkait CCTV ayam jago ya Pak ya. Iya. Bapak kan dengan inisiatif kemudian melihat. Iya. Dan Bapak bahkan sempat men-screenshot dan mengirimkannya kepada teman Bapak ya. Di Polres ya. Iya. Nah, apakah Bapak melihat dengan siapa Pak? Pak Asep. Itu Pak Asep Nugraha. Pak Asep Nugraha. Saya kirimkan waktu itu juga Pak Asep nih saya nemukan CCTV di Segala Herang. Iya. Saya kasihkan, maksudnya bukan saya kasihkan, Pak Edi kirim ya, saya kirim. Dengan sendirinya juga udah ada. Waktu itu udah ada tanah, udah keterima, udah masuk. Tapi tadi ya secara kita karena dengan rekan gitu. Pak Asep gimana anu sebetulnya saya mah waktu itu mah lagi nyetir, jadi nggak masuk gini-gini. Kayak itu mah Bapak silakan. Baik. Begitu. Yang Bapak lihat itu, yang Bapak screenshot juga itu, dua pengendara ya, dan yang membonceng itu jelas nggak Pak gambar? Kalau di situ jelas yang ngebonceng ini kan laki-laki muda ya. Yang bonceng itu kan ibu-ibu lah, perempuan. Kita belum tahu waktu apa itu Mimin dengan Abi Pak Ariginya. Yang jelas kan kita namanya seorang polisi, kita dapatkan itu pernah nunjukin ini apa kira-kira. Oh ini mah Mimin dengan Abi. Itu aja orang kan. Nggak usah saya ini kan lah namanya. Nah dari situ dia pakai motor abu-abu. Dari situ juga saya diam-diam ya sambil diam-diam saya pengen tahu pamer abu itu ada di mana. Ternyata kan saya suka nganterkan istri ke puskesmas Manasa. Nah, ternyata motor itu sering lihat ada di konter. Itu di konter yaitu di jalan daerah Garogek Cikubang. Itu masuknya Purwakarta ya, daerah pedes gitu deh. Udah ada pemekaran. Nah, dari sana saya memang menyuruh salah satu seseorang ya gitu. Untuk jangan dipoto, cuman minta catat nomor polisinya. Nah, catat aja sudah datang ke Samsat. Nah dari Samsat Samsat. Coba kalau Bapak dicek di sana kan, nggak mungkin muncul kan nama segala. Tapi kalau ke Samsatnya langsung kita muncul kan. Kalau dengan rekan kita di sana kan, nah, di sana ada. Nih misalnya jenisnya ini, tahunnya ini, warnanya, ya kan, atas namanya kan, tahun sekian, belum dibayar pajaknya itu ada tertera cukup jelas di sana, itu kan. Nah makanya dari situ saya terus, nah dari Desember ke Februari masih ada, nah di bulan April ini motor kemana? Kelihatannya udah nggak ada di sana lagi, nggak lihat, gitu. Berarti apakah ini hilang begitu saja? Apa pernah kalau hilang dia
ada laporan kehilangan siapanya Ya. Sian waktu itu, apakah dia dijual-jual ke mana? Karena ini ada kaitan kasus dengan dengan pembunuhan ini, otomatis dengan sendirinya kan perlu ada penyelidikan. Siap. Tuh. Karena ini merupakan suatu barang bukti juga nantinya. Betul. Karena kan nanti ada penyesuaian di mana Danu sebagai terdakwa, Danu sebagai terdakwa, kan Danu ini juga melihat bahwa katanya di TKP itu ada Yosep dengan Mimin di kamar mandi. Betul. Berarti otomatis dengan jalannya bawa itu motor itu dari Cijengkal menuju Jalan Cagak, itu Ibu Mimin dengan Abi, otomatis nanti ada penyesuaian. Betul. Untuk ke sana itu ketemu Mimin ada transportasi. Nah, ini mungkin nanti penyidik bisa menilai, hakim bisa menilai, juga pengacara juga bisa Pak, menilai. izin bertanya ya. Iya, Pak. Bu. Yang ini kan di media kan diragukan keterangannya Pak Edi Sukarno ini diragukan oleh pihak dari PH-nya Pak Yosep ya, keterangannya ngaco lah apa. Itu menurut Pak Edi gimana Pak Edi? Kalau menurut saya itu kalau menurut ngaco silakan aja orang ngaco. Asal jangan saya yang suka ngaconya. Nah, gitu kan. Kalau saya kan apa yang dilihat, yang didengar, yang dialami saya tuangkan apa adanya. Dia wajar aja karena dia kan di pihak Pak Yosep. Yang namanya pengacara sesuai fungsi dan profesi dia, wajar mau membela itu juga, memang itu kewajiban dia yang belanya. Nah, cuman dalam masalah ini, dalam pembela ini silakan aja. Tapi kan masalah dengan bukti di lapangan kan nanti akan terbukti, ya, akan dibuktikan segala perbuatan itu dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi di lapangan, sehingga ini sidang keberapa kali kan ini bisa aja bisa. Tapi Pak Edi masih nyimpen screenshotnya itu nggak? Ini hubungan ada 2 tahun ini kan, waktu itu kan ada peneroran, saya ini kan. Yang jelas gini Bu, kita bukan anak kecil lagi. Meskipun saya kan sedang menjelang pensiun. Waktu kita foto kan kirim udah dapat ke teman saya, udah pernah saya kasihkan ke orang Polres, ke orang Polda, Polsek udah. Apalagi waktu nemu CCTV ini, dia beli flash disk baru, di-input dengan sendirinya. Masih ada nggak itunya? Jejak itu kan nggak ada ini Bu. Ini kan saya nggak tahu. Itu kan mereka sesuai ini kan ini bukan kapasitas saya. Makanya nggak ada yang namanya pernah di YouTuber dengan apa gimana ini katanya nggak ada serah terima. Ya gimana kan saya perorangan ini pribadi kan, ini kan inisiatif atas dasar inisiatif saya sendiri. Bagaimana serah terima? Masih ada yang nggak? penting saya itu memberikan ke mereka itu untuk membantu pengungkapan gitu aja. Tapi masih ada nggak itu toko? Tokonya mah ada, toko ayam jagungnya ada, nggak akan kemana-mana dia. Sudah ditanyakan belum sama Apa? penyidik Apanya? toko itu Pak? Toko ayam jago ini udah ditanyakan belum? Kan penyidik kan terutama gini, itu kedua ini nggak tahu ya. Yang jelas kita itu kan diberikan ke Pak Asep, setidaknya Pak Asep dulu. Ini berarti ya Pak Edi berarti kan pas diperiksa gitu ngasih keterangan ke Periksa di mana? di Polda. Oh di Polda, ya kita keterangan seperti yang ini kita ceritakan. Pasuruan, ngadep Pasuruan. Oh bukan ke Pasuruan, kita kan itu di ini atas nama Ajis itu kan itnya. Oh, Pak. Ya, jadi dari situ tuh bukannya yang jelas kita sampaikan ke mereka, yang jelas itu kan CCTV udah didapat. Waktu saya ke Polda juga pernah diinikan, kan ada bagian IT. Nih, Pak Edi yang ini udah di depan waktu itu ada di ruang wadir lah. Nah itu yang jelas kan. Tapi saya kan bukannya apa-apa, saya nggak mau banyak ini, saya udah pensiun tahu diri lah. Jadi sebatas apa dulu yang perlu disampaikan, gitu kan. Mohon maaf, bukan saya mau menggurui atau gimana-gimana, karena memang seperti itulah kejadiannya. Yang jelas, ini karena kejadian ini dalam satu keluarga, jadi ada saling menutupi, keduanya ada keikut campur tanganan. Ini juga ini akan menghambat dengan sendirinya. Mungkin berdasarkan kepada waktu pertama awal di TKP itu menyangkut SOP prosedur atau di luar itu menyangkut itu aja saya kurang percis, tapi cuma diduga dengan ininya lamban seperti ini pengungkapan udah jelas seperti ini ada yang merintangi, yang menghalang-halangi. Siapa lagi seperti tadi bicara tentang sidik jari ya, kan sidik jari kalau ini masyarakat nggak mungkin tahu tiba-tiba di sidik jari yang gini kalau nggak ada yang mengarahkan. Bisa aja menduga. Pak, di polisi tuh diajarin nggak sih Pak menghilangkan caranya sidik jari itu hilang, tentang forensik dasar tuh diajarin nggak Pak? Bu, maaf, kalau menurut saya dari segi pendidikan kan, mohon maaf ya, saya kan belum belajar kayak forensik, kayak IT ya kayak gitu kan. Yang namanya ngajarkan yang jelek tuh nggak ada seorang guru Bu, pasti yang baik-baik. Kalau itu mah atas ini sendiri dia mungkin timbul. Bagaimana ini atas orang ke orang aja pribadi. Nggak ada yang ngajarin yang tidak baik mah. Mungkin itu mah